Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Witika Safitri. Tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk mempresentasikan tugas saya tentang patofisiologi yang berjudul proses sejarah fisik, penyembuhan, pemulihan, dan kematian sel. Proses sejarah fisik adalah keadaan di mana suatu sel tidak lagi dapat beradaptasi terhadap rangsangan. Hal ini dapat terjadi apabila rangsangan tersebut terlalu lama atau terlalu berat. Berat ringannya cedera akan menentukan apakah sel tersebut dapat pulih kembali. Jenis proses cedera fisik dibagi antara tiga. Yang pertama ialah hipoksia. Hipoksia adalah penurunan konsentrasi oksigen di dalam darah. Yang kedua, cedera radiasi. Cedera radiasi adalah transmisi energi melalui emisi berkas cahaya atau gelombang. Yang ketiga ialah cedera akibat mikroorganisme. Mikroorganisme yang infeksius bagi manusia mencakup berbagai bakteri, virus, mikroplasma, rickettsia, chlamydia, jamur, dan protozoa. Tingkat kerusakan bagi proses cedera fisik dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu disease reversible atau degenerasi sel. Yang kedua disease irreversible atau kematian sel. Disease reversible adalah suatu keadaan ketika sel dapat kembali ke fungsi dan morfologi semula jika rangsangan perusak ditiadakan. Sedangkan disease irreversible adalah suatu keadaan saat kerusakan berlangsung secara terus-menerus sehingga sel tidak dapat kembali ke keadaan semula dan sel itu akan mati. Penyebab cedera dibagi menjadi 5. Yang pertama hipoksia, bahan kimia, agen fisik, agen mikrobiologi, dan mekanisme adaptasi. Selanjutnya, proses penyembuhan dan pemulihan. Penyembuhan sel adalah suatu proses penggantian sel yang mati atau rusak dengan sel baru dan sel sehat dengan jalan regenerasi. Penyembuhan sel merupakan proses perbaikan sel-sel tubuh untuk berfungsi normal kembali. Dan yang A, faktor yang mempengaruhi penyembuhan sel. Pengaruh sistematik yaitu 1. Nutrisi, gangguan pada darah, 3. Diabetes mellitus, dan 4. Hormon. Pengaruh lokal yaitu yang 1. Aliran darah lokal, infeksi, benda asing, dan imobilisasi luka. Yang B, patofisiologi penyembuhan sel. Penyembuhan sel luka merupakan proses penggantian sel mati dan sel yang berbeda dari sel asalnya. Sel-sel baru membentuk jaringan granulasi yang nantinya menjadi jaringan parut fibrosa. Penyembuhan luka dimulai dengan proses peradangan, kemudian terjadi pembersihan daerah dari depresi sel, organisme, dan jaringan mati, dan berkuah darah oleh makrofag dan sedikit oleh neutrofil. Selanjutnya, proses kematian jaringan. Stimulasi yang terlalu berat dan berlangsung lama serta melebihi kapasitas adaptif sel akan menyebabkan kematian sel di mana sel tidak mampu lagi mengkompensasi tuntutan perubahan. Sekelompok sel yang mengalami kematian dapat dikendali dengan adanya enzim-enzim lisis yang melarutkan berbagai unsur sel serta timbulnya peradangan. Yang A, proses kematian jaringan atau nekrosis. Nekrosis merupakan kematian sel sebagai akibat dari adanya kerusakan sel akut atau trauma, di mana kematian sel tersebut terjadi secara tidak terkontrol yang dapat menyebabkan kerusakan sel, adanya respon peradangan, dan sangat berpotensi menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Yang pertama, perubahan mikroskopis. Perubahan pada sel yang nekrotis terjadi pada sitoplasma dan organel sel lainnya. Dan yang kedua perubahan makroskopis. Perubahan morfologis yang mati tergantung dari aktivitas enzim lisis pada jaringan yang nekrotis. Dan yang ketiga, perubahan kimia klinik. Kematian sel ditandai dengan menghilangnya nukleus
yang berfungsi mengatur berbagai aktivitas biokimiawi sel dan aktivitas enzim autolisis sehingga membran sel lisis. Dan yang B, penyebab jaringan nekrosis. Yang pertama, iskemi. Iskemi dapat terjadi karena perbekalan atau supli oksigen dan makanan untuk suatu alat tubuh terputus. Iskemi terjadi pada infak, yaitu kematian jaringan akibat penyumbatan pembuluh darah. Penyumbatan dapat terjadi akibat pembentukan trombus. Dan yang kedua, agen biologik, toksin bakteri dapat mengakibatkan kerusakan dinding pembuluh darah dan trombosis. Dan yang ketiga, agen kimia, dapat eksogen maupun endogen. Meskipun zat kimia merupakan juga zat yang biasa terdapat pada tubuh seperti natrium dan glukos, tapi kalau konsentrasinya tinggi dapat menimbulkan nekrosis akibat gangguan keseimbangan kosmetik sel. Dan yang keempat, agen fisik, trauma, suhu yang sangat ekstrim baik panas maupun dingin, tenaga listrik, cahaya matahari, tenaga radiasi. Kerusakan sel dapat terjadi karena timbul kerusakan protoplasma akibat ionisasi atau tenaga fisik sehingga timbul kekacauan tata kimia protoplasma dan inti. Dan kelima, kerentanan atau hypersensitivity. Kerentanan jaringan dapat timbul spontan atau secara didapat dan menimbulkan reaksi imunologi pada seseorang bersensitif terhadap obat-obatan sulfa. Dapat timbul nekrosis pada epitel tubulus ginjal apabila ia makan obat-obatan sulfa. Dan yang C, dampak kematian jaringan atau nekrosin. Jaringan nekrotik akan menyebabkan peradangan sehingga jaringan nekrotik tersebut dihancurkan dan dihilangkan dengan tujuan membuka jalan bagi proses perbaikan untuk mengganti jaringan nekrotik. Perubahan-perubahan pada jaringan nekrotik akan menyebabkan satu, hilangnya fungsi daerah yang mati, dan yang kedua dapat menjadi fokus infeksi dan merupakan media pertumbuhan yang baik untuk bakteri tertentu, misalnya bakteri saprofit pada agen gangren. Dan yang ketiga, menimbulkan perubahan sistemik seperti demam dan peningkatan leukosit. Yang keempat, peningkatan kadar enzim-enzim tertentu dalam darah akibat kebocoran sel-sel yang mati. Selanjutnya, atrofi. Atrofi merupakan simptoma penyusutan jaringan atau organ. Atrofi kemudian berlaku akibat tindak balas adaptasi terhadap tekanan sehingga isi padu sel mengerut dan seterusnya keperluan tenaga diturunkan ke tahap yang minimum. Jenis-jenis atrofi antara lain, yang pertama, atrofi sinilis, alat tubuh pada orang yang sudah berumur lanjut, pada umumnya kecil. Atrofi setempat dapat terjadi akibat keadaan tertentu. Dan yang ketiga, atrofi inaktivitas terjadi akibat inaktivitas alat tubuh pada atau jaringan, misalnya inaktivitas otot-otot mengakibatkan otot-otot tersebut mengecil. Atrofi desakan. Atrofi ini terjadi akibat desakan yang terus-menerus atau desakan yang lama dan mengenai suatu alat tubuh atau jaringan. Atrofi endokrin. Atrofi endokrin terjadi pada alat tubuh yang aktivitasnya bergantung kepada rangsangan hormon tertentu. Dan hipertrofi. Hipertrofi adalah pembesaran atau pertambahan massa total suatu otot. Semua hipertrofi adalah akibat dari peningkatan jumlah filamen, aktin, dan miosin dalam setiap serat otot. Jadi, menyebabkan pembesaran masing-masing serta otot yang secara sederhana disebut dengan hipertrofi serat. Ada 3 jenis utama hipertrofi. Yang pertama, hipertrofi fisiologi terjadi sebagai akibat peningkatan beban kerja suatu sel secara sehat, misalnya peningkatan massa atau ukuran otot setelah berolahraga. Dan yang kedua, hipertrofi patologis
Hipertrofi ini terjadi sebagai respon terhadap suatu keadaan misal keadaan sakit, misalnya hipertrofi ventrikel kiri sebagai respon terhadap hipertensi kronik dan peningkatan beban kerja jantung. Dan yang ketiga, hipertrofi kompensasi. Hipertrofi kompensasi terjadi sewaktu sel tubuh untuk mengambil alih peran sel lain yang telah mati. Selanjutnya, iskemia. Iskemia adalah simptoma berkurangnya aliran darah yang dapat menyebabkan perubahan fungsional pada sel normal. Iskemia adalah pembatasan dalam suplai darah ke jaringan menyebabkan kekurangan oksigen dan glukosa yang diperlukan untuk metabolisme sel atau menjaga agar jaringan tetap hidup. Trombosis adalah platelet dan fibrin untuk membentuk bekuan darah karena langkah pertama dalam memperbaiki itu atau hemostasis adalah untuk mencegah hilangnya darah. Jika mekanisme yang menyebabkan terlalu banyak pembentukan bekuan darah atau trombus di dalam pembuluh darah menghambat aliran darah melalui sistem peredaran darah. Ketika pembuluh darah terluka, tubuh menggunakan dan bekuan istirahat bebas embolus terbentuk. Dan yang terakhir adalah embolisme. Embolisme adalah transportasi bahan abnormal berbentuk dalam sirkulasi yang tersangkut atau menyumbat pada suatu tempat. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.